Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan materi kimia. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang ikatan ion. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mudah menerima pembelajaran kali ini. Nah, silakan anak ibu semua berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, materi kita hari ini yaitu ikatan ion. Nah, sebelum itu, di dalam ikatan kimia itu ada beberapa jenis ikatan. Yang pertama itu ada ikatan ion yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti ada ikatan kovalen dan ada ikatan logam. Nah, kali ini kita akan pelajari ikatan ion. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak ibu semua masih ingat tentang konfigurasi elektron? Ada yang masih ingat? Ibu. Masih ya, alhamdulillah. Nah, kalau anak ibu sudah masih ingat, ibu minta satu orang bagaimana konfigurasi elektron dari NaCl. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau untuk Na kan nomor atomnya 11, jadi konfigurasi elektronnya 281. Kemudian kalau Cl nomor atomnya ada 17, konfigurasinya 287, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan buat Uswatun ya namanya. Ya, benar sekali. Nah, kemudian untuk KBr, ada yang tahu konfigurasi elektronnya bagaimana? Tahu, Bu. Ya, silakan. Ya. Kalau kan nomor atomnya 19, berarti konfigurasi elektronnya Ya, benar. 2881. Kemudian kalau Br dia kan 35, berarti konfigurasi elektronnya 28817, Bu. Ya, benar sekali. 28817 untuk BR. Nah, alhamdulillah, nah Ibu semua masih ingat ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan bertanya lagi nih. Ini, ada yang tahu nggak gambar ini gambar apa? Garam ya, Bu? Ya, gambar garam atau NaCl. Nah, garam di sini itu dia bersifat keras ya, tapi dia rapuh. Nah, kenapa dia bersifat tersebut ada pada garam? Nah, karena hal itulah kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu semua bisa menentukan pembentukan ikatan ion pada suatu senyawa ataupun unsur, kemudian bisa menentukan sifat-sifat dari senyawa ion tersebut. Nah, baiklah kita masuk ke dalam ikatan ion. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ada yang tahu? Atau belum tahu karena belum ada baca buku, Bu? Belum, Bu. Belum ada yang baca buku? Belum, Bu. Belum ya. Lain kali baca buku ya. Baiklah. Ya, Bu. Nah, kita masuk saja ikatan ion. Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom lain. Nah, berarti di sini artinya ada yang menyerahkan elektron dan ada yang menangkap atau ada yang menerima elektron. Nah, kemudian ikatan ion terjadi antara atom golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemudian dengan golongan yang 4A, 5A, dan
7A. Nah, di sini seharusnya 5A ya, bukan 6A. Nah, kemudian ikatan ion itu terjadi antara atom logam dan non-logam. Nah, anak ibu semuanya, apakah ada yang tahu dari golongan berapa saja atau atom yang bersifat logam dan dari golongan berapa saja atau atom yang bersifat non-logam? Ada yang tahu? Yang logam, Bu. Yang logam. Ya, non-logam siapa? Silakan. Yang logam, Bu. Golongan 1, 2, 3A. Ya, berarti yang non-logam? Non-logam 5, 6, 7A. Ya. Oke, benar ya. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, contoh ikatan ion itu tadi ada NaCl ya. Nah, NaCl tadi nomor atomnya itu ada 11. Nah, konfigurasi elektronnya seperti temannya sebutkan tadi, 281. Nah, karena dia satu di sini, berarti dia cenderung melepaskan satu elektron untuk stabil ya. Nah, kemudian CCl ini nomor atomnya itu 17. Nah, konfigurasi elektronnya itu tadi 287. Nah, karena dia di sini 7, berarti dia menangkap satu elektron untuk stabil, untuk menjadi 8. Nah, anak ibu semua silakan perhatikan gambar ataupun struktur Lewis NaCl berikut. Nah, ini adalah Na tadi memiliki elektron valensinya 1. Nah, dia kecenderungan melepaskan elektronnya untuk stabil. Nah, di sini Na melepaskan 1 elektron dan ditangkap oleh si Cl. Sehingga Na ini menjadi plus dan Cl menjadi minus. Nah, antara adanya serah terima elektron di sinilah yang mengakibatkan ikatan ini itu dinamakan ikatan ion atau di sini PEI atau pasangan elektron ikatannya itu disebut dengan ikatan ion. Nah, sampai di sini kira-kira paham nggak? Paham, Bu. Paham. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, ya alhamdulillah paham ya. Nah, contoh yang kedua yaitu CaCl2. Nah, si Ca itu nomor atomnya 20. Nah, konfigurasi elektronnya itu 2882. Nah, karena dia 2, dia juga kecenderungan melepaskan 2 elektron untuk stabil, agar dia menjadi 8. Nah, sedangkan si Cl tadi 17. Nah, konfigurasi elektronnya 287. Nah, masih angka 7, berarti dia membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Karena di soalnya itu CaCl2, makanya kali 2 ya, sehingga reaksinya itu menjadi Ca tadi melepaskan 2 elektron, makanya menjadi 2 plus, sedangkan si Cl-nya membutuhkan 1 elektron. Karena si Cl-nya 2, maka di sini 2. Dan reaksi airnya menjadi CaCl2. Nah, ini adalah struktur Lewis dari CaCl2. Nah, kita perhatikan tadi si Ca ada 2 elektron. Nah, kemudian dilepaskannya 1 elektron untuk Cl yang di atas, 1 lagi dilepaskan untuk si Cl yang di bawah. Nah, sehingga si Ca tadi dia bermuatan plus 2 dan si Cl yang menerima elektron dari si Ca tadi menjadi minus 1. Sama halnya dengan di Cl yang di bawah juga. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, ada yang tahu nggak bagaimana terjadinya ikatan ion antara K dan Br? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, silahkan. Menerima dan melepaskan elektron, Bu. Siapa yang menerima? Yang menerima si Br, yang melepaskan BR, Bu. kalium.
Yang melepaskan kalium. Ya, benar sekali ya. Nah, karena di sini kita lihat si kalium ini tadi kan dia nomor atomnya tuh 19, ya kan? Nah, sehingga konfigurasi elektronnya itu 2881. Nah, kemudian dia melepaskan satu elektron menjadi K+. Nah, sedangkan Br tadi 35 ya. Nah, sehingga dia membutuhkan satu elektron untuk stabil. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah paham ya. Nah, karena adanya ikatan ion tadi, maka terjadilah sifat-sifat senyawa ion. Nah, sifat senyawa ion yang pertama itu titik didih dan titik lelehnya itu tinggi, kemudian keras tapi mudah patah. Nah, inilah yang Ibu bilang tadi, NaCl atau garam dapur itu dia keras tapi dia mudah patah. Nah, kemudian dia itu bersifat konduktor listrik atau penghantar listrik yang baik ya. Nah, tetapi dia terbatas pada lilihan dan pada larutan saja yang bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian dia larut dalam air dan tidak larut dalam senyawa organik. Kemudian dia juga berwujud padat pada suhu kamar. Misalnya tadi garam tadi dia akan berwujud padat pada suhu kamar kan? Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Ya. Oke, kalau sudah paham, silahkan anak ibu semua mengutarakan atau mengemukakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang mau? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan non-logam, kemudian dengan cara serah terima elektron, Bu. Ya, yang lain ada? Silakan kemukakan pendapatnya. Sifat-sifatnya, Bu, senyawa ion. Ya, sifat-sifatnya. Yang pertama dia Silahkan. sifat konduktor. Kemudian dia keras Ya. tapi mudah patah. Kemudian Ya. terus titik leleh dan titik didihnya tinggi, Bu. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih kepada anak ibu semua yang sudah berani berpendapat ya. Nah, seperti biasa, kita selalu ada tugas ya untuk ibu mengetahui apakah anak ibu semua ini paham dengan materi yang ibu sampaikan dan seberapa paham kalian memahami materi ini. Makanya ibu akan berikan tugas. Nah, tugasnya itu dibuat di buku catatan masing-masing ya. Nah, kemudian tugasnya itu ada di buku Unggul Sudarmo 2016, Kimia untuk SMA atau MA, kelas 10 yang edisi revisi ya. Nah, tugasnya itu ada di latihan 3.2 halaman 101 sampai 5. Nah, seperti biasa, tugasnya itu di scan, kemudian berbentuk PDF, dikirim ke email ibu. Nah, emailnya akan ibu kirim di WA Group ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Paham ya tugasnya? Paham, Bu. Paham. Oke. Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah ikatan kovalen. Nah, Ibu harap kalian pelajari terlebih dahulu dan jangan lupa buat di buku catatan materi hari ini ataupun materi-materi selanjutnya. Karena buku catatan, sekali lagi Ibu tekankan akan dikumpul di akhir semester. Nah, buku catatan ini juga akan menguatkan nilai kalian nantinya ya. Nah, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita.
ikatan ion ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Satu. Terima kasih, Bu. Ya.